Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai dunia pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja yuk kita mulai dengan market review dan juga rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan besok 10 Juni 2021. Kalau kita lihat hari ini IHSG memang dibuka di zona merah di 5.973,036, bahkan sempat turun ke titik terendahnya di 5.972,449. Tapi akhirnya IHSG berhasil naik mulus dan ditutup di titik tertingginya hari ini di 6.047,475, mengalami kenaikan 0,8% atau 48,106 poin, dengan diangkat oleh saham-saham sektor finance atau sektor perbankan. Total transaksi juga meningkat, kali ini adalah 12,685 triliun rupiah. Market cap IHSG menjadi 7.180,244 triliun. Tapi walaupun IHSG mengalami kenaikan yang cukup tinggi, ternyata saham yang mengalami kenaikan hanya 245 loh, sedangkan yang turun ada 259 saham. Investor asing kembali melakukan net foreign buy sebesar 229,1 miliar rupiah. Dan kenaikan IHSG ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan indeks LQ45, di mana LQ45 sendiri hanya naik 0,46% atau 4,074 poin ke 898,912. Dan memang kalau kita lihat IHSG sendiri, kenaikannya adalah yang tertinggi di Asia kali ini, di mana kalau kita lihat dibandingkan indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang ada di zona merah, dengan Hang Seng Indeks Hong Kong yang juga ada di zona merah. Begitu juga dengan Straits Times Index Singapura. Yang hijau hanya Shanghai Composite Index yang mengalami kenaikan 0,32% atau 11,29 poin. Kemudian kalau kita lihat dari market Eropa sendiri yang sudah berjalan saat ini, kalau kita lihat FTSE 100 Index London mengalami koreksi 32,69 poin atau 0,46% ke 7.062,400. Sementara DAX Frankfurt atau GDXI mengalami pelemahan 0,02% atau 2,38 poin ke 15.638,22. Dolar indeks tampil melemah 0,06% atau 0,053 poin ke 90,023, sedangkan Dow Jones Index Future tampak menguat 9 poin atau 0,03% ke 34.595. Dan kalau kita lihat hari ini US dollar juga tampak melemah 17 poin terhadap rupiah ke 14.212 atau melemah 0,16%. Sedangkan harga emas di pasar spot dunia juga mengalami pelemahan 3,7 poin atau 0,2% ke 1.889,3 atau kalau dirupiahkan 863.271 rupiah. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi pada market kali ini, apa yang ditakutkan oleh beberapa orang bahwa IHSG akan mencoba menutup gap yang terjadi di area 5.950-an, ternyata tidak terjadi. Dan tentunya kita berharap IHSG akan kembali melanjutkan penguatannya pada esok hari, dan kita masih menunggu apakah di penutupan market Amerika dan Eropa nanti Edo akan juga menunjukkan tanda-tanda positif. Kemudian langsung saja kita lanjut ke 3 buah saham yang kami rekomendasikan untuk perdagangan esok hari, yaitu yang pertama adalah Bank Tabungan Negara Persero atau BBTN.
Perlu kami tegaskan, rekomendasi ini bukan ajakan membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan. Anda bisa melihat Instagram kami untuk melihat hasil-hasil rekomendasi kami yang tertera di kolom deskripsi. BBTN hari ini ditutup di 1605, mengalami kenaikan 5 poin atau 0,31%. Total transaksi yang terjadi di BTN adalah 27,11 miliar rupiah. Kalau kita lihat valuasinya, BTN ini sangat menarik karena valuasinya masih sangat murah, yaitu 6,8 PER-nya. Price earning ratio-nya adalah 6,8. Sedangkan market capitalnya juga lumayan, 17 triliun rupiah. Investor asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale di saham BBTN sebesar 8,87 miliar. Kalau kita lihat BBTN sendiri dalam 1 bulan terakhir memiliki price range dari 1.525 sampai dengan 1.675. Itu membuat harganya yang sekarang 1.605 ada di area pertengahan atau mid areanya. Sedangkan kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai dengan detik ini, kita bisa melihat harga BBTN bergerak dari 1.505 sampai dengan 2.180. Kalau kita lihat secara year to date, memang BBTN saat ini masih sangat murah sekali. Dan bagi kami BBTN memiliki support secara price action di 1.570 dengan resistennya di 1.715. Lalu kita berlanjut ke saham yang kedua, saham dari sektor properti, yaitu Bumi Serpong Damai Tbk atau BSDE. BSDE hari ini ditutup melemah 40 poin atau 3,69% ke 1.045. Total transaksi yang terjadi di BSDE hari ini adalah 50,93 miliar rupiah. Cukup besar transaksi hari ini, dan kalau kita lihat price earning ratio untuk BSDE juga menarik, di mana secara valuasi PER-nya ini masih termasuk murah, hanya 9,4 dengan market capital sebesar 22,12 triliun rupiah. Yang cukup mencengangkan adalah BSDE mengalami pelemahan selama 5 hari berturut-turut, dan ini mengantar BSDE memiliki harga yang saat ini boleh kita kategorikan sangat murah secara monthly. Kenapa? Karena secara monthly pergerakan BSDE adalah dari 1040 sampai dengan 1210. Sedangkan kalau secara year to date, pergerakan BSDE adalah dari 1040 sampai dengan 1360. Jadi baik secara monthly maupun secara year to date, BSDE saat ini sudah sangat murah dengan net foreign buy sebesar 7,09 miliar rupiah. Dan investor asing yang melakukan net foreign buy 7,09 miliar, dan harga yang juga sudah murah itu, tetap kami memiliki trading range tersendiri bagi BSDE, yaitu dengan support di 1025 dengan resisten di 1150. Jadi trading range kami untuk BSDE adalah dari 1025 sampai dengan 1150. Dan yang terakhir kita punya saham yang bergerak di sektor rumah sakit, yaitu Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat, atau yang lebih dikenal dengan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mika hari ini ditutup di 2.440, melemah 130 poin atau 5,06%. Total transaksi yang terjadi di Mika hari ini adalah 171,92 miliar rupiah. Price earning ratio untuk Mika adalah 27,47. Secara valuasi memang Mika masih bisa kita kategorikan cukup mahal secara valuasi. Dan kalau kita lihat secara monthly atau secara bulanan, harga terendah Mika adalah 2.400 dengan harga tertingginya 2.750. Sedangkan secara year to date, harga terendahnya juga adalah 2.400 dan harga tertingginya 3.220. Jadi bisa kita katakan bahwa Mika ini saat ini sudah sangat murah, baik secara monthly maupun secara year to date. Investor asing sendiri melakukan net foreign sale di saham Mika sebesar 109 miliar rupiah hari ini. Dan Mika sendiri sudah mengalami pelemahan selama 2 hari berturut-turut, dengan pelemahan lebih dari 10% dalam 2 hari. Dan bagi kami Mika tampak memiliki support di 2.400 secara price action dan resisten di 2.700. Jadi trading range kami untuk Mika adalah dari 2.400 sampai dengan 2.700. Demikian apa yang bisa kami sampaikan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah selalu berusaha berbahagia.
Sampai jumpa.